2020 sesi 20 PP 06 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan melakukan percobaan tentang yang pertama, cara kerja pada mata, yang kedua, cara kerja pada kamera, dan yang ketiga, cara kerja pada mikroskop biasa. Pertama, saya akan melakukan percobaan tentang cara kerja pada mata. Berikut ini percobaannya. Mata merupakan salah satu alat panca indera manusia yang berfungsi baik apabila adanya cahaya. Jika tidak adanya cahaya, maka mata tidak mampu melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian mata dan fungsinya. Mata dibagi menjadi dua, yaitu mata bagian luar dan mata bagian dalam. Mata bagian luar terdiri atas alis mata, bulu mata, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Selanjutnya, bagian malam mata yang terdiri atas kornea, lensa mata, pupil, iris, retina, otot mata, dan saraf mata. Yang pertama, kornea. Kornea berwarna bening sehingga dapat ditembus oleh cahaya. Kornea berfungsi menerima rangsang cahaya kemudian meneruskan cahaya tersebut ke bagian dalam mata. Yang kedua, lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata supaya tepat jatuh di retina. Yang ketiga, iris. Berfungsi untuk memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil dengan tujuan untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keempat, pupil. Merupakan celah yang berbentuk bulat dan posisinya ada di tengah-tengah iris. Pupil berfungsi untuk mengatur berapa banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kelima, retina. Berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Otot-otot mata. Berfungsi untuk melihat, mengatur gerak bola mata seperti ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, dan memutarkannya. Saraf mata berada tepat di belakang mata yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya yang diterima sel-sel reseptor di retina ke pusat penglihatan di otak. Selanjutnya, cara kerja mata. Pertama-tama, cahaya dapat masuk ke mata dengan menembus kornea. Kemudian, di pupil, cahaya masuk diatur banyak sedikitnya. Lalu, ke lensa mata, dari lensa mata, cahaya melalui badan bening menuju retina. Dan di retina, bayangan kemudian diteruskan ke otak melalui saraf mata. Setelah proses di otak, kita dapat melihat benda yang ada di hadapan kita, seperti pada saat kita membaca buku, menulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara kerja pada kamera. Berikut ini penjelasannya. Pada kamera, bagian-bagiannya ada lensa, yang kedua ada diafragma, yang ketiga ada aperture, yaitu celah yang dibentuk oleh diafragma, yang keempat ada shutter, dan yang kelima ada sensor bayangan atau disebut dengan film. Pada dasarnya, prinsip kerja kamera sama dengan mata. Jika pada mata terdapat iris yang membentuk pupil, maka pada kamera terdapat alat yang berfungsi mengatur afektur. Tempat terbentuknya bayangan pada mata terletak pada retina,
Sedangkan pada kamera, bayangan dibentuk oleh plat film. Sama halnya seperti mata, bayangan terbentuk oleh kamera yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Agar mata dapat melihat bayangan dengan tegak, maka pada kamera dipasang cermin dan prisma segi 5. Refleksi prisma segi 5 akan menghasilkan bayangan yang tegak. Di sini saya menggunakan cermin sebagai objek dan kamera HP sebagai kameranya karena saya tidak memiliki kamera. Jadi, cara kerja kamera yaitu cahaya yang masuk kemudian diproses membentuk bayangan dan direkam pada sebuah film yang memiliki fungsi seperti retina. Perbedaannya, pada kamera, gambar yang dibentuk tersimpan pada film, tidak ada proses pengiriman hasil pembentukan bayangan ke otak. Kamera memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat memfokuskan gambar dibandingkan dengan mata. Dan yang terakhir, cara kerja pada mikroskop biasa. Berikut ini penjelasannya. Cara kerja pada mikroskop biasa. Terdapat lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar penampilan objek. Setelah itu ada lensa objektif yang berfungsi sebagai memperbesar objek. Ada pula tabung mikroskop yang berfungsi penghubung lensa okuler dengan lensa objektif. Yang keempat, lalu ada pengitar berfungsi sebagai tempat lensa objektif. Yang kelima, ada penjepit yang berfungsi sebagai menjepit preparat. Yang keenam, ada tombol pengatur pemusat yang berfungsi sebagai mengatur intensitas cahaya. Setelah itu ada meja objek sebagai tempat meletakkan objek. Lalu ada mikrometer yang berfungsi untuk memfokuskan bayangan secara lambat. Dan seterusnya ada makrometer yang berfungsi memfokuskan bayangan secara cepat. Yang ke-10 ada lampu sebagai sumber cahaya. Dan yang terakhir ada dasar mikroskop yang berfungsi sebagai menjaga kedudukan mikroskop. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.